Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah Majelis Tafsir Illin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kajian tafsir di Majelis Tafsir Illin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Ali Imran ayat 79 halaman 60. Ali Imran ayat 79. Kita bahas tajwidnya dulu. Tabi'i alif. Ini maknya ma nafi ini. Ma yang berfungsi untuk meniadakan. Ka tabi'i alif li basharin idhal khalqi. Kasratain bertemu hamzah secara terpisah, maka betul-betul ini dibaca jelas khalqi di tenggorokan. Ayyu idgham biguna, nun mati ketemu dengan ya secara terpisah, jadi membacanya dimasukkan ke huruf ya dengan mendengung. Hamzah gelatoh, huruf hamzah yang sukun yang mati di tengah-tengah kata, jadi membacanya digelatohkan, dihentakan. Yu'tiyahullah tabhim, lafaz Allah atau lebih tepatnya huruf lam didahului oleh domah. Hul alif lam qamariyah, kita mad badal. Wal alif lam qamariyah, huk. Jangan dibaca qalqalah itu, jangan huk ke ma, karena itu kaf bukan qaf. Jadi huk. Nah, kayak begini, Allahu akbar. Nah, jangan Allahu akbar itu, karena kaf itu bukan huruf qaf. Wan alif lam samsiyah gunna atau idgham samsiyah gunna, dimasukkan ke huruf setelah lam. Nah, di sini nun secara mendengung. Wan nubuwata tsumma gunna. Huruf gunna hanya dua, yaitu mim dan nun yang bertasdid. Yaku madhabi wawu lin alif lam samsiyah gunna. Jadi sebetulnya di situ ada lam, alif, lam, nun. Li'annas asalnya itu. Lin na madhabi alif, ku madhabi wawu, nu madhabi wawu, iba madhabi alif, dalli idgham bila guna. Fathatain ketemu lam, membacanya dimasukkan ke lam itu, diidghamkan tanpa mendengung.
li mantumi iya min ikhfa hakiki. Nun mati ketemu dal secara terpisah. Du mantumi wawu nil tarkik lapan Allah, atau lebih tepatnya lam didahului kasroh. Wala mad badal king iba hakiki. Ku mantami wawu nu mantami wawu rabba man badal ni mantami ya bima mantami alif kung itu ihfa akrob itu. Jadi dibaca ihfa samar tapi sepintas saja, karena nun mati ketemu tanya dalam satu kata. Tum idhar syafawi, mim mati ketemu tak. Tu'allimu mantabi wawu nal alif lam qamariyah. Kita mad badal wa bima mantabi alif. Jadi mad badal sama mantabi alif itu sama-sama dibaca panjang, dua ketukan. Kung ihfa akram, tum idhar syafawi, tad qalqalah sugro, huruf dal yang mati, yang sukun di tengah-tengah kata, dipantulkan tapi secara sugro, ya kecil atau ringan. Rusun mad arid li sukun. Ikhwanu fiddin arasadakumullah. Ali Imran ayat 79 ini merupakan bantahan ya, dari Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan orang-orang ahlul kitab ya, khususnya orang-orang Nasrani pada saat itu. Ini kalau kita melihat umpamanya menurut Sulaiman Al-Asqar ya, dalam Jubdatut Tafasir min Fathil Qadir, beliau mengatakan bahwa ayat ini merupakan bantahan dari Allah untuk orang-orang Nasrani yang mana mereka menuduh ya, bahwa Nabi Muhammad itu ingin diposisikan sebagai Tuhan, itu ingin disembah layaknya seperti Tuhan gitu. Pada saat itu orang-orang Nasrani mengatakan, wahai Muhammad, ini kan mereka mengatakan seperti itu karena Nabi Muhammad selalu menyeru mereka untuk beriman kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Rasulullah selalu menyeru seperti itu, akhirnya muncul dalam pikiran mereka itu bahwa Nabi Muhammad itu ingin disembah gitu. Maka mereka mengatakan, wahai Muhammad, apakah engkau menginginkan kami itu menyembah engkau? Dibantah oleh Allah dalam ayat ini. Kalau menurut As-Sa'di, beliau mengatakan bahwa ayat ini merupakan bantahan untuk orang-orang Nasrani di mana mereka memposisikan Nabi Isa sebagai Tuhan, memposisikan sebagai Isa sebagai makhluk yang harus disembah sebagaimana mereka menyembah Tuhan. Nah, maka dijawab nih oleh Allah, makana. Jadi maknya mak nafi itu, mak tidaklah, karena keadaan
sering dimaknai tidak sewajarnya gitu, atau tidak sepantasnya, atau lebih enaknya itu mustahil gitu. Tidak mungkin li untuk basarin seseorang. Ini basar itu manusia ditinjau dari sisi biologisnya ya. Manusia ditinjau dari sisi fisiknya gitu, dari sisi jasmaninya. Jadi tidak mungkin bagi seseorang atau bagi seorang manusia ayyutiyahullah, ayyutiya yang didatangkan atau yang dianugerahkan hu kepadanya Allahu oleh Allah apa? Alkitab. Alkitab kalau ditujukan kepada Nabi Isa berarti Alkitab di sini Injil. Kalau ditujukan kepada Nabi Muhammad berarti Alkitab di sini adalah Al-Qur'an. Wal hukma dan juga hukum dan juga hikmah gitu. Ada yang menafsirkan al-hukmah di sini adalah as-sunnah gitu. Wan nubuwata dan juga cahaya kenabian. Apa yang tidak mungkinnya itu? Summa kemudian yakulani, dia mengatakan linnasi kepada manusia, kunu jadilah kalian ibadan li, jadilah kalian itu hamba-hambaku, jadilah kalian itu orang-orang yang menyembahku, jadilah kalian orang-orang yang beribadah kepadaku min dunillah, selain daripada Allah. Nah itu bantahan dari Allah terhadap tuduhan mereka, baik itu tuduhan mereka terhadap Nabi Isa alaihi salam ataupun tuduhan mereka terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin bagi seorang Nabi Isa ataupun bagi seorang Nabi Muhammad, di mana baik Nabi Isa ataupun Nabi Muhammad itu merupakan orang yang Allah anugerahkan kitab suci. Allah anugerahkan kitab suci, Allah berikan nikmat keutamaan berupa cahaya kenabian, Allah berikan kemampuan. Al-hukmah itu ada yang menafsirkan kemampuan untuk berpikir dengan bijak, berpikir dengan baik ya. Mampu membedakan yang hak dan batil. Itu tidak mungkin mereka itu mengajak manusia, menyeru manusia untuk menyembah dirinya gitu, untuk mempertuhankan dirinya, untuk mengabdikan diri kepada dirinya. Tidak mungkin. Cuman seringkali kan manusia itu ini Pak, seringkali manusia itu berlebihan. Seperti beginilah, jangan jauh-jauh. Di Indonesia gitu, banyak kan orang-orang yang memposisikan para wali itu sebagai Tuhan gitu, atau banyak yang memposisikan syekh-syekh itu sebagai Tuhan. Umpamanya Syekh Abdul Qadir Jailani lah gitu Pak, atau Syekh Muhyi itu ya. Memang secara lisan mereka tidak mengatakan sebagai Tuhan gitu. Mereka tidak mengatakan para wali sebagai Tuhan.
secara ucapan ya, tidak, tapi dalam prakteknya mereka meminta kepada para wali itu, mereka meminta kepada syekh-syekh itu. Nah, padahal yang namanya meminta dalam perkara-perkara yang gaib itu hanya boleh kepada Allah. Tidak boleh kita meminta dalam perkara yang gaib kepada selain Allah. Cobain, banyak kan orang yang sampai mati-matian gitu ya, berkunjung berziarah ke makam para wali, sementara makam orang tuanya sendiri tidak pernah ditengok barangkali. Lalu kemudian di sana itu mereka meminta gitu, meminta keberkahan, meminta keselamatan, meminta kekayaan gitu. Itu yang sering disebut dengan tabaruk lah, meminta berkah dari kuburan orang-orang soleh. Bahkan ada yang sampai tabamuh itu. Tabamuh itu menjadikan benda-benda yang ada di sekitar kuburan orang soleh itu sebagai jimat. Nah itu tabamuh itu dilarang dalam Islam, itu tabaruk dan tabamuh itu. Boleh kita meminta berkah kepada orang soleh kalau orang solehnya masih hidup. Nah itu Pak, itu pun dalam persoalan-persoalan yang nyata, yang lahir, bukan persoalan-persoalan yang gaib. Kalau dalam persoalan yang gaib paling minta didoakan saja. Umpamanya kita datang nih kepada orang yang soleh yang masih hidup, Mama, Pak Kiai, tolong doakan saya biar saya ini diberikan pekerjaan, biar saya ini diberikan rezeki. Itu boleh kalau orangnya masih hidup. Tapi kalau orangnya sudah meninggal, nah ini yang menjadi persoalan. Nah di kita banyak orang-orang yang menjadikan orang-orang yang soleh yang sudah meninggal, seperti katakanlah para wali, itu diposisikan mereka sebagai Tuhan. Walaupun tadi secara ucapan mereka tidak mengatakan Tuhan, tapi dalam prakteknya mereka meminta kepada para wali itu. Nah itu kan memposisikan sebagai Tuhan. Padahal meminta itu kan ibadah, dan ibadah itu hanya kepada Allah. Nah itu kan seperti itu. Dulu pun seperti itu. Dulu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, pertama mereka memposisikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Yang kedua mereka pun menuduh bahwa Nabi Muhammad pun ingin diposisikan sebagai Tuhan. Maka kata Allah, tidak mungkin gitu, bagi orang-orang yang saya berikan kitab, saya angkat sebagai nabi, saya berikan kemampuan dalam hukum, mengajak manusia, menyeru manusia untuk menyembah dirinya. Walakin akan tetapi, kunu, jadilah kalian itu Rabbaniyin, itu sebagai Rabbaniyin. Jadi seruan para nabi, para rasul, ajakan para nabi, para rasul, baik itu Nabi Isa, Nabi Muhammad, ataupun nabi-nabi yang lainnya, di mana mereka itu diberikan kitab suci oleh Allah, diberikan cahaya kenabian, diberikan hukum, maka yang akan diserukan oleh mereka kepada manusia itu adalah kunu rabbaniyin.
Jadilah kalian itu orang-orang Rabbani gitu. Apa orang-orang Rabbani itu? Ini cukup luas penafsiran Rabbani itu. Jadilah kalian itu orang-orang yang senantiasa mengabdi, tunduk, patuh, taat kepada Allah. Ada yang menafsirkan jadilah kalian itu orang-orang yang memiliki ilmu ma'rifatullah. Jadilah kalian orang-orang yang mengetahui ilmu agama. Kemudian dengan ilmu agama itu kalian mengamalkannya, dan mengamalkannya pun dengan ikhlas. Yang jelas nih, Rabbani di sini adalah orang-orang yang tunduk mengabdi kepada Allah dan mengikuti tuntunan Rasul-Rasul Allah, khususnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diserukan oleh para nabi itu seperti itu. Tidak ada satupun nabi yang menyeru bahwa manusia harus menyembah dirinya. Tidak ada. Manusianya saja yang salah gitu. Ketika mereka diluruskan, mungkin mereka akan menjawab, kami kan ingin memuliakannya gitu. Jadi dulu di zaman Nabi Nuh, mereka menjadikan Yagus, Ya'uq, Nasr gitu sebagai orang-orang yang disembah selain Allah. Sebelum Nabi Muhammad diutus, mereka menjadikan Lata, Uzza, Manat itu sebagai orang-orang yang disembah selain Allah. Kemudian Nabi Isa dijadikan orang yang disembah selain Allah. Tidak sedikit hari ini juga orang yang menyembah Nabi Muhammad, menyembah para malaikat itu selain Allah. Jadi overlah, terlalu berlebihan dalam memposisikan Nabi Muhammad. Posisikanlah Nabi Muhammad itu dengan posisi yang pas saja, Pak. Jangan ifrat, jangan tafrit. Nah itu. Jangan berlebihan, tapi jangan juga menyepelekan. Apa posisi Nabi Muhammad itu? Abdullah wa rasuluhu. Abdullah wa rasuluhu wa rasulullah. Beliau itu adalah hamba Allah dan Rasulullah, utusan Allah. Itu posisinya itu. Jangan diposisikan kurang dari itu, dan jangan diposisikan lebih dari itu. Posisikanlah sebagai Abdullah wa rasuluhu. Ini seperti yang beliau katakan, innama ana Abdullah wa rasuluh. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba Allah dan utusan Allah. Ya, walaupun barangkali ketika ditanya, saya enggak menyembah Nabi Muhammad gitu. Tapi dalam prakteknya, entah sadar atau tidak sadar, tidak jauh berbeda dengan orang-orang Nasrani yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini harus hati-hati. Jadi yang dikatakan oleh para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad, itu adalah kunu rabbaniyin. Dan itu yang harus diserukan dan diserukan oleh seluruh para nabi itu. Bima, sesuai dengan apa, kuntum, yang keadaan kalian, tu'allimuna, mempelajari alkitab, wabima, dan sesuai dengan apa, kuntum, yang keadaan kalian, tadrusun. Tadi tu'allimun, sekarang tadrusun. Jadi para nabi dan rasul itu mengajarkan kitab suci yang Allah turunkan,
manusia-manusia pun diajak untuk mempelajari kitab suci yang Allah turunkan, maka jadilah manusia-manusia yang diinginkan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Allah dalam kitab suci itu. Apa yang diinginkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Allah dalam kitab suci itu, yang tadi itu tuh, kunu rabbaniyin gitu. Bisa juga dimaknai rabbaniyin itu menjadi hamba Allah sepanjang hayat lah, dan tidak boleh menjadi hamba selain hamba Allah, itu rabbaniyin, atau tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. Seruan para nabi dan rasul itu semuanya sama, itu tidak ada yang beda, itu tidak ada yang beda. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu satu suara, itu yaitu menyeru manusia untuk menghambakan diri kepada Allah. Bahkan merupakan misi utama para nabi dan rasul itu. Inti ajarannya itu. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Nah, itu inti ajarannya itu. Kalau syariatnya ada sedikit berbeda lah, sedikit Pak. Syariat Nabi Muhammad dengan nabi sebelumnya ada sedikit berbeda karena situasi dan kondisi serta tuntutan yang berbeda. Tetapi akidahnya sama, yaitu mengesahkan Allah, mengajak manusia untuk menjadi rabbaniyin. Satu ayat lagi nih, wala dan tidak mungkin. Ini banyak yang menafsirkan bahwa wala di sini itu wa makana, dan mustahil atau tidak mungkin ya'murukum, dia para nabi para rasul atau mereka para nabi para rasul itu tidak mungkin menyuruh kalian antattakhidu, kalian mengambil, kalian menjadikan, kalian memposisikan, kalian mengangkat al malaikata, para malaikat, wan nabiyina, dan juga para nabi, arbaban. Arbaban itu kata dasarnya itu rabbun, itu Pak, itu sebagai Rabb, sebagai Tuhan gitu. Jadi tidak mungkin sekali gitu, tidak mungkin. Yang namanya para nabi, para rasul itu tidak mungkin menyuruh manusia untuk menjadikan para malaikat dan juga para nabi itu sebagai Tuhan. Dulu kan orang-orang sobiin itu Pak, sobiin itu mereka menjadikan para malaikat itu sebagai Tuhan. Namun ayeuna mah dewa cenah kitu. Orang-orang Nasrani menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan. Orang-orang Yahudi menjadikan Nabi Uzair sebagai Tuhan, kan gitu. Dan tidak sedikit juga orang yang mengaku Islam, saya tidak mengatakan orang Islam, yang mengaku Islam yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Buktinya apa? Ya mereka berdoa meminta kepada Nabi Muhammad gitu. Nabi Muhammad kan tidak punya apa-apa dalam hal yang gaib. Tapi nyatanya kan banyak umat Islam yang meminta kepada Nabi Muhammad gitu. Padahal persoalan-persoalan gaib itu hanya milik Allah dan memintanya pun hanya kepada Allah. Jadi begini nih, kalaulah Nabi Muhammad itu masih hidup, dulu
para sahabat itu sering datang itu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan saya biar bersama-sama engkau di surga. Itu boleh. Ya Rasulullah, tolong doakan saya biar saya ini diberikan kemudahan dalam beramal. Itu boleh. Ya Rasulullah, tolong doakan saya biar saya ini diberikan kesehatan. Itu boleh. Beliau masih hidup itu. Tapi setelah beliau meninggal, kemudian manusia berdoa kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah, kemudian memintanya pun adalah meminta sesuatu yang tidak wajar. Nah ini nih yang dikhawatirkan itu, yang disayangkan itu. Ayak murukum. Nah, ayak murukum, apakah mereka para nabi dan rasul itu memerintahkan kalian bil kufri, dengan kekufuran, ba'da, setelah id antum muslimun, kalian itu menjadi seorang muslim. Ini kan sesuatu yang tidak mungkin gitu. Manusia yang Allah lahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan siap untuk menerima Islam, lalu diseru oleh para nabi dan rasul untuk melakukan kekufuran, yaitu dengan menjadikan para malaikat, para nabi, orang-orang yang soleh disembah sebagaimana menyembah Tuhan. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin gitu. Dan ini merupakan suatu bantahan yang sangat mendasar sekali, Pak. Mendasar sekali dari Allah yang memposisikan makhluk Allah atau yang memposisikan selain Allah sebagai Tuhan. Dan ini bagi kita nih Pak, bagi kita umat Islam, tidak hanya cukup dalam ucapan gitu. Tidak hanya cukup dalam ucapan. Tapi cobalah kita itu mengevaluasi diri itu. Ada nggak tindakan-tindakan kita yang memposisikan Tuhan selain Allah? Barangkali kita dalam konteks sekarang nih, barangkali kita meminta kepada orang dalam perkara gaib. Kita meminta kepada selain Allah dalam perkara gaib, itu sama memposisikan orang itu sebagai Tuhan. Atau barangkali kita menjadikan orang di mana orang itu membuat aturan yang aturannya itu bertentangan dengan aturan Allah itu Pak. Kan yang berhak menetapkan hukum itu hanya Allah. Manusia boleh membuat hukum asal hukumnya itu sejalan dengan hukum Allah. Jadi begini nih, umpamanya Allah bikin hukum, Allah tetapkan hukum, lalu hukum yang Allah buat itu masih global, masih umum. Kemudian ada manusia, katakanlah ulama, penguasa, dia itu mencoba untuk menspesifikkan itu hukum Allah yang tadinya global itu, biar manusia paham, biar bisa diterapkan. Itu boleh. Kenapa? Karena dia itu tidak menentang hukum Allah, tapi memperjelas, mempertegas hukum Allah yang tadinya masih umum, dispesifikkan. Itu boleh. Kita mentaati ulama, pemimpin seperti itu boleh. Tetapi ketika hukum Allah itu kemudian oleh manusia, entah itu ulama atau penguasa, itu malah dibuat yang bertentangan, lalu kita membelanya mati-matian, lalu kita pun mentaatinya mati-matian. Nah itu secara tidak sadar kita memposisikan manusia
itu sebagai arbaban, sebagai Tuhan selain Allah. Dulu kan ada sahabat yang ketika Nabi mengatakan bahwa kita itu tidak boleh membuat tandingan selain Allah. Kemudian sahabat itu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang orang-orang di negeriku? Apakah mereka itu membuat tandingan untuk Allah? Rasul menjawab, iya. Orang-orang yang ada di negerimu itu menjadikan manusia-manusia sebagai tandingan untuk Allah. Tapi kan ya Rasulullah, mereka itu beribadah kepada Allah, mereka menyembah kepada Allah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, apakah penguasa di negerimu, orang-orang berilmu di negerimu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan yang Allah halalkan, lalu masyarakat di negerimu mengikuti orang itu? Ya. Kalau begitu mereka itu sudah mentaati orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka mereka itu sudah mempertuhankan mereka. Nah, ini perlu kita koreksi diri kita, Pak. Apakah kita itu mentaati orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya? Nah, kalau kita mentaatinya berarti kita menjadikan manusia sebagai tandingan untuk Allah, maka harus hati-hati. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.